Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Ayu Asmana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 16 Kota Serang. Bersama saya ada Ibu Unaya sebagai guru pendidikan Pancasila kelas 8 dari SMP Negeri 16 Kota Serang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Unaya. Pagi Bu Sipa, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sipa. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Bu Un, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Un ya. Ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Bu Un yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi terhadap Bu Un ya Bu Un ya. Namun sebelumnya nih Bu Un nih, tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Un lakukan. Percakapan praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Bu Un melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke Bu Un? Baik Bu Sipa. Sebelumnya nih Bu Un, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Bu Un, nggak apa-apa ya? Ya Bu. Oke. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bu Un. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Un capai di pembelajaran kali ini? Ya baik Bu Sipa, sebelum saya memberitahu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya ingin memberitahu dulu materi yang akan saya sampaikan. Nah, pada saat supervisi nanti, materi yang akan saya sampaikan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, tujuan yang ingin saya capai dari pembelajaran kali ini untuk yang pertama itu di mana siswa dapat menjelaskan bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 lingkungan tersebut. Setelah itu, setelah siswa dapat menjelaskan, saya mengharapkan bahwa siswa ini bisa mengimplementasikan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatur pola kehidupan di 3 lingkungan berupa keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakatnya. Begitu Bu Sifa. Oke, baik Bu Un. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya secara umumnya ya yang akan Bu Un capai ya? Iya Bu. Baik. Nah Bu Un, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bu Un capai atau yang ingin Bu Un lakukan saat observasi nanti? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai dari segi siswanya ya Bu Sifa ya, saya mengharapkan siswa dapat berpikir kritis, di mana siswa bisa peka dan menemukan bentuk-bentuk dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan-lingkungan mereka, dari lingkungan terkecil berupa keluarga di rumahnya, lingkungan yang sedikit besar, lingkungan sekolah, dan lingkungan yang lebih besar lagi di masyarakatnya. Jadi siswa itu bisa berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. Terus dari segi pedagogik atau dari segi profesionalnya ya Ibu, siswa ini bisa menjelaskan dan juga bisa mengimplementasikan sekaligus bisa menerapkan bagaimana dasar dari Pancasila tersebut di 3 lingkungan itu khususnya Bu. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang akan Ibu lakukan di sini ada ini ya, dari segi pengetahuannya yaitu siswa dapat berpikir kritis ya, dan ada juga dari segi sosialnya sendiri ya Bu ya. Baik, kalau begitu Bu, sekarang saya ingin mendengar Bu Un, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Un terapkan dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya mungkin Bu. Ya, terima kasih Bu Sipa. Nah, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas, saya menggunakan mode pembelajaran discovery Bu. Ya, jadi saya memberikan atau membuat media di mana media tersebut berupa kartu pertanyaan Bu Sifa. Jadi saya membentuk kelompok terdiri dari 5, satu kelompok terdiri dari 5 orang dan saya menyiapkan kurang lebih ada 16 kartu Bu. Nah, nanti di kelompok tersebut saya berikan satu paket kartu, nanti seperti biasa, seperti pada masa kecil mereka main kartu gitu. Nanti satu orang mengambil kartu tersebut. Nah, di dalam kartu itu ada pertanyaan dan ada perintah. Nanti
kartu tersebut dibacakan oleh anak yang mengambil, nanti setiap anak itu membuat jawaban masing-masing. Jadi bentuknya jawabannya itu tidak bentuk kelompok, tapi dari pemikiran masing-masing. Setelah itu, setelah semua anak mengambil masing-masing, sudah mengambil jatah kartunya masing-masing, baru nanti kita rumuskan, kita simpulkan. Dari setiap pertanyaan itu semua terhubung, Bu Siva. Dari Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan, terus aturan yang mereka harus buat dari pedoman tersebut. Terus nanti di akhir saya membuat ada soal yang mereka itu menceritakan. Saya memberikan gambar di kartu tersebut tentang simulasi atau bentuk praktiknya gitu. Bagaimana penerapan Pancasila ini di kehidupan. Nah, nanti di kartu tersebut anak menceritakan. Jadi saya ingin melatih anak itu bisa bercerita, bisa menyampaikan isi pikirannya. Nah, nanti di situ kita bahas bareng-bareng. Setelah mendapat kesimpulan, anak presentasi, kita semua menyaksikan bahwa dari indikator yang sama ternyata punya pemikiran yang berbeda dan itu tujuannya sama, Bu Siva. Oh, seperti itu. Baik, Bu Un. Tadi kalau tidak salah dengar saya ya, di situ Bu Un ada menyampaikan tentang membagikan kelompok ya, Bu Un ya. Nah, kalau boleh saya tahu pembagian kelompoknya itu sendiri bagaimana, Bu Un? Ya, sebelumnya di pertemuan sebelum supervisi ini saya sudah melakukan tes diagnosis kecil-kecilan, Bu Siva. Jadi saya sudah mendapatkan karakter anak ini bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, dan rata-rata dalam satu kelas yang akan saya jadikan sampel supervisi ini, mayoritas anak itu ada di gaya belajar visual, beberapa persennya audio, dan kinestetik itu kurang lebih 2-3 orang saja. Jadi saya mengelompokkan itu berdasarkan gaya belajarnya, Bu Siva. Oke, berarti pengelompokannya diambil dari gaya belajarnya ya, gaya belajar si anak itu. Berarti di sini kalau boleh saya klarifikasi atau tanyakan kembali, berarti Bu Un menggunakan pendekatannya ke diferensiasi ya, betul ya Bu Un? Diferensiasi apa kira-kira Bu Un? Kalau untuk ininya diferensiasi produk, Bu Siva, karena yang berdiferensiasi itu kan atau yang berbeda itu kan hasil pemikiran anaknya, gitu. Sedangkan saya memberikan umpannya itu hanya satu. Oke, baik kalau seperti itu ya. Nah, dari cerita Bu Un nih sepertinya menarik sekali ya. Bu Un sudah mendapatkan gambarannya ya, bagaimana nanti Bu Un akan di kelas. Nah, sekarang saya ingin tanya kira-kira pelaksanaannya kapan nih Bu Un enak ini? Saya usahakan di hari Senin jam terakhir ya, Bu Siva. Kebetulan saya ada jadwal di kelas 8D, Bu. Baik, hari Senin jam terakhir itu berarti jam ke-7 ke-8 ya, Bu Un ya. Oke. Hari Senin nanti jam ke-7 ke-8 saya nanti mau mengamati, boleh ya Bu ya? Saya mengobservasi Ibu, izin di kelas Ibu untuk pembelajaran Ibu. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu Un, kira-kira nih apa yang Bu Un dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini nih Bu Un? Yang saya dapatkan dari percakapan atau obrolan pasca observasi ini, pasca supervisi ini, saya mendapatkan masukan, terlebih lagi itu saya mendapatkan pencerahan. Jadi saya tidak hanya membayangkan sebagai bayangan di otak saja, Bu, bagaimana nanti saya di kelas. Jadi saya sudah yakin dengan apa yang akan saya lakukan. Oke, berarti Ibu lebih pede lagi ya. Ya. Siap. Bu Un, terima kasih banyak atas waktunya. Mau kita melakukan percakapan sebelum observasi terlebih dahulu ya, praobservasi ya. Berarti nanti ketemu di kelas 8D. Oke. Baik Ibu, itu saja mungkin. Terima kasih banyak ya Bu Un. Terima kasih Bu Siva. Absen dulu. Kelas 8D. Rafiuddin. Raudatul Reza. Rizky Mubarakatul. Rizky Maulana. Sapitri. Sri Devi izin sakit. Siti Alvina. Supyan Hadi.
Sabrina. Adelia. Taufik. Bagus. Yanti. Seperti yang sudah disampaikan, kita pertemuan ini akan membahas tentang kedudukan Pancasila. Ada berapa kedudukan Pancasila? Ada apa saja? Terus apa? Paradigma. Yang akan kita bahas di kelas 8 itu hanya 3. Yang ini. Dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup. Nah, dasar negara. Coba kalian buka buku paketnya. Bab 1. Pancasila sebagai dasar negara. Sudah? Sudah. Nah, Pancasila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini fondasi negara kita adalah Pancasila. Nah, kalau fondasinya negara itu bentuknya peraturan. Di dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maksud dari Pancasila sebagai dasar negara ini adalah aturan. Kita hidup itu punya aturan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke kegiatan berikutnya. Oke, perhatikan. Ini kan udah saya bentuk kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan dapat 16 kartu. Nih, nanti perhatikan, setiap kelompok dapat 16 kartu. Sudah dapat, diacak dulu. Ya, karena ini saya susunnya berurutan. Diacak dulu, setelah diacak, kartu ini simpan di tengah. Kartu ini simpan di tengah, nanti setiap anak ambil 1 kartu. Di dalam kartu ini ada pertanyaan atau perintah. Nah, kalian jawab dong kalau pertanyaan, kalau perintah kerjakan. Ya, masing-masing orang ngerjainnya. Terus Bu, taunya gimana? Dibacakan sama anak yang mengambil kartu. Nih, misal ya, kelompok ini. Pertama dari dia, ambil 1. Oh, buatlah cerita dari gambar di bawah ini. Gambarnya apa? Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berarti setiap orang itu buat cerita dari gambar ini. Jawabannya jadi beda. Ya? Paham? Nanti kalau sudah selesai nih, kalau sudah semua punya kartu, sudah semua ambil kartu, kalian tampilkan ke depan dan lihat persamaan yang jawaban yang sama dari setiap anggotanya itu apa. Kasih kesimpulannya. Paham?
aturan untuk membina kerukunan hidup dalam keluarga? Jawabannya adalah saling tolong menolong, saling menghargai, dan menjadi. Nomor 2, buatlah cerita dan gambar dua ini. Artinya, Ya, gambarnya apa? gambarnya kayak pendamping. Oh, gas cerita. Ada jawabannya ada seorang laki yang lalu ditolong oleh ibunya. Yang ketiga, buatlah cerita. Iya, sok di ini. Buatlah cerita dari gambar. Jawabannya adalah ada seorang kelompok yang sedang bersedih. Nomor 4, buatlah cerita dari gambar dua ibu. Jawabannya adalah berbeda-beda namun dapat tertutup. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk Sabrina. Kasih puas dulu dong. Oke, Sabrina tadi jawab berapa pertanyaan? 5. Ada 4. Salah satunya yang ini. Yang ini. Buatlah 3 aturan untuk menjalin kerukunan. Yang dimaksud kerukunan itu yang bagaimana? Yang hidup rukun itu kayak gimana? Keluarga yang rukun itu yang harmonis, tidak saling bertengkar, saling menghormati, tolong menolong, saling menghargai. Sama tidak jawabannya dengan yang tadi Sabrina? Merhatiin nggak? Sama tidak Sabrina? Sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menceritakan gambar. Di gambar tersebut ada 2 orang yang sedang mendaki gunung. Yang satu di atas, yang satu di bawah pegangan tangan. Maknanya apa? Saling tolong menolong. Terus ada lagi gambar yang orang lagi duduk melingkar. Kalau kalian bilangnya itu sedang kerja kelompok. Kerja kelompok itu apa? Lagi apa? Berdiskusi atau musyawarah. Satu lagi apa Sabrina? Bineka Tunggal Ika. Apa pengertian dari Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Nah, kita lihat, perhatikan. Kerukunan ini melambangkan sila keberapa? Ke-1. Tolong menolong sila keberapa? Kemanusiaan. Ke-2. Musyawarah sila musyawarah. 4. Bineka Tunggal Ika, persatuan. 3 apa 5? Nah, berarti dari 5 sila, ini kurang 1 sila ya, keadilan ya. Berarti dari 5 sila, Pancasila ini ternyata mengatur kehidupan kita kan? Ya kan? Nah, berarti benar kan? Dasar negara sebagai pondasi aturan yang mengatur kehidupan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Boleh dirapikan? Bu Uun. Waalaikumsalam Sifa. Ya, selamat pagi dan semangat pagi. Semangat. Gimana kabarnya Bu Uun? Alhamdulillah kabar baik. Selalu baik ya Bu Uun ya. Bu Uun, nih kita sekarang ketemu nih mau ngobrolin tentang pasca observasinya Bu Uun ya. Kalau nggak salah beberapa hari lalu, kemarin kita baru melakukan observasi. Sebelumnya sudah ada pra-observasi, kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan observasinya kemarin. Di kelas berapa Bu Uun? Kelas 8D. 8D ya, masih di pendidikan Pancasila kan Masih. ya. Nah, sekarang izin saya melakukan percakapan observasi ya Bu Uun ya. Iya Bu. Bu Uun, bagaimana sih yang Ibu rasakan setelah diobservasi sama saya kemarin? Perasaan waktu diobservasi yang pasti tegang Bu ya. Oke. Sedikit cemas gitu. Ada kekhawatiran
apa ya, takut ini pelaksanaannya sesuai dengan yang diterapkan tidak gitu pada saat pelaksanaannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya cukup menikmati karena sebelum observasi kan saya juga sudah di coaching dulu sama Bu Siva gitu. Paling minusnya saya tidak begitu melaksanakan observasi itu step by stepnya Pak. Jadi kayak ada yang keloncat gitu, tidak sesuai dengan RPP yang sudah diterapkan. Ada beberapa langkah yang saya miss. Itu sih Bu. Oh, jadi refleksi dari Ibu itu ada beberapa yang ini ya tidak sesuai dengan RPP begitu. Oh iya, kalau boleh tahu kenapa Bu? Mungkin alasannya kenapa saya tidak bisa sesuai dengan RPP, pertama karena yang tadi deg-degan juga gitu ya, karena gugup juga gitu. Biasa ngajar sendiri ya? Ngajar sendiri ini diawasi gitu. Terus yang kedua juga karena kondisi kelas yang di luar dari dugaan, di luar dari prediksi. Saya sudah memprediksikan atau menyiapkan kondisi kelas itu dengan maksimal, berekspektasi bisa terkontrol. Ternyata ada ya beberapa yang ternyata di luar kontrol saya, anak yang susah diatur, terus dari anak yang tidak langsung tangkap dengan penjelasan, terus tidak langsung tangkap dengan instruksi atau perintah yang saya berikan gitu. Jadi harus mengulang lagi, harus disesuaikan lagi dengan kondisi kelas. Jadi rencana yang sudah saya susun di RPP itu beberapa yang secara spontan saya ganti di hari pelaksanaan. Iya, oke. Baik, itu kalau dari refleksi Ibu dari pembelajarannya ya. Kalau dari tujuan pembelajarannya sendiri, Ibu, apakah menurut Ibu sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Dari tujuan pembelajaran yang saya masukkan ya Bu ya, memahami dan dapat mengimplementasikan. Dari tujuan yang memahami, alhamdulillah tercapai Bu. Oke. Hanya saja pada saat mengimplementasikan tujuan pembelajaran yang kedua, ada beberapa anak yang masih belum bisa atau belum paham nih, kayak gimana sih maksudnya ini harusnya seperti apa gitu. Padahal sudah saya siapkan dengan kartu-kartu soal untuk memancing tujuan pembelajaran ini agar tercapai, tapi masih ada anak yang beberapa masih bingung, kebingungan. Tapi kalau untuk memahami, minimal mereka mengetahui, alhamdulillah sudah tercapai. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu, tadi kan Ibu bilang katanya ada beberapa anak yang masih belum di tujuan kedua belum tercapai karena anaknya masih belum memahami. Nah, itu apakah dari si anak tersebut yang memang kurang paham atau apa dari instruksi Ibu atau bagaimana Bu kira-kira? Dari saya amati ya Bu ya, kendala ini yang saya rasakan sepertinya perintah saya yang kurang begitu mereka pahami. Jadi miss itu ada di kalimat-kalimat yang saya sampaikan ke anak. Entah itu mungkin kalimat saya terlalu bertele-tele sampai anak itu pusing, saya tuh harus suruh apa gitu. Atau mungkin bahasa saya yang melampaui umur mereka atau melampaui batas pemahaman mereka gitu. Jadi anak tuh, kalian kerjakan ini ya, cari ini. Simpelnya seperti itu gitu, tapi anak masih gimana ininya, harus gimana gitu, masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan sepertinya itu dari diri saya memberikan perintah yang kurang begitu simpel atau kurang begitu dipahami sama anak. Artinya saat si anak itu nggak paham, dia berani bertanya ya? Iya. Oke. Baik, itu kalau dari tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu, sebelumnya kan di percakapan praobservasi saya menanyakan area pengembangan ya, Ibu ya. Ibu bilang katanya area pengembangan yang hendak dicapai di sini katanya siswa ingin dapat berpikir kritis, lalu peka terhadap lingkungan sekitar dan bisa memiliki empati terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang Ibu rasakan selama observasi kemarin bagaimana? Ibu sudah mencakup ke area pengembangan itu apa belum? Untuk mencakup 100% saya merasa belum ya Bu ya, tapi beberapa sekitar 50-60%-nya alhamdulillah bisa tercapai. Bukti dari ketercapaian itu anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan berupa tentang pertanyaan dari kehidupan mereka. Jadi yang saya siapkan kartu-kartu soal itu seputar kehidupan mereka yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
Kalau dari ekspektasi saya pasti tinggi ya Bu ya, tapi meskipun tidak sampai ke ekspektasi saya, anak bisa mengerjakan itu atau saya mendapatkan meskipun tidak 100%. Iya, berarti Ibu merasa sudah setengahnya lah ya, Iya. setengahnya dari target Ibu itu sudah bisa tercapai ya area pengembangannya. Iya. Oke, baik. Nah, dari strategi yang dipersiapkan itu sendiri juga kan ya, ada nggak yang Ibu rasain tuh gimana? Ibu pakai discovery learning kan ya saat itu ya, Ya. pakai diferensiasi konten juga. Ada refleksi Ibu bagaimana kalau dari strategi pembelajaran? Kalau dari strategi refleksi saya mungkin penggunaan medianya ya Bu, karena saya hanya menggunakan media kartu, jadi kurang begitu greget gitu dalam pembelajarannya, kurang begitu anak tuh masih ya kayak gitu lagi itu. Mungkin refleksi saya untuk kedepannya dari strategi itu lebih menggunakan media yang lebih interaktif lagi, lebih menarik daya minat siswa untuk mau ngapain nih Bu Unaya, apalagi nih yang mau Bu Unaya sampaikan gitu. Mungkin itu sih Bu. Oke, baik. Nah, saya sudah tahu refleksi dari Ibu bagaimana perasaan Ibu selama observasi seperti apa. Sekarang izinkan saya menyampaikan ini ya Bu ya, refleksi dari, bukan refleksi, observasi, hasil observasi saya berdasarkan data gitu kan. Nah, pertama dari pembelajaran mungkin ya memang setelah saya lihat lagi RPP-nya ada yang miss, dan saya maklumi itu Bu, karena memang yang tadi itu yang kita harapkan namanya rencana ya Bu ya. Kita rencananya ingin seperti ini, tapi ternyata kan di luar seperti itu. Untung Ibu langsung gercep merubah planning, itu nggak masalah buat saya selama pembelajaran masih bisa berlangsung gitu kan. Kemudian kalau saya lihat dari area pengembangannya itu sendiri ya Ibu ya, di sini Ibu mengembangkan berpikir kritis pada siswa. Di sini sudah terlihat Ibu bagaimana mendorong siswa untuk mengembangkan karakter berpikir kritis pada siswanya. Terbukti dari menggunakan kartu itu tadi ya, kartu soal, kartu apa namanya? Kartu soal. Oh ya, kartu soal ya. Kartu soal itu tadi Ibu sudah mulai menggiring nih. Ibu sudah memberikan apa namanya? Memberikan contoh gitu tuh. Caranya seperti ini. Mungkin memang betul instruksinya aja yang masih kebelibet si anak itu gitu tuh kan. Atau mungkin bisa Ibu gambarkan waktu kecil kan kamu pernah main remi kan kayak gini gitu tuh kan ya. Kalau dibikin sesederhana itu mungkin siapa tahu bisa ini ya. Dari model pembelajaran discovery learning-nya juga ada, walaupun masih mencak-menclok gitu tuh kan sintak-sintaknya. Nggak apa-apa, nanti hal-hal yang seperti itu kan akan jadi bagus kalau kita sering berlatih ya, sering ini gitu kan. Nah, stimulus siswanya juga itu Bu, lebih ditingkatkan lagi, memberikan stimulus pada siswa itu artinya ketika si anak ada yang mulai bisa menjawab ya Ibu apresiasi gitu tuh kan ya. Ketika anak ada yang kurang paham ya Ibu apresiasi, bukan apresiasi, Ibu jelaskan lagi. Hanya masukan saya tentang kartu soal itu Ibu, itu sudah baik kalau menurut saya. Tinggal Ibu poles lebih bagus lagi aja tentang kartu soalnya itu, apakah mungkin dimodifikasi pakai gambar-gambar, siapa tahu kan masih bisa dipakai untuk pembelajaran berikutnya gitu ya Ibu ya. Nah, nih dari hasil pra-observasi dan observasi ini Ibu ya, tadi saya menangkap katanya dari area pengembangan Ibu ini sudah tercapai 50-60% dari area pengembangan. Nah, target Ibu berapa? Kalau target saya sih nggak sampai 100 ya Bu, minimal 80% ya. Iya. Berarti kalau Ibu punya target 80%, rencana tindak lanjutnya untuk pembelajaran Ibu apa? Untuk rencana tindak lanjut khususnya di bidang berpikir kritis ya Bu, saya berusaha memberikan contoh-contoh atau mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga anak itu bisa peka dalam situasi dan kondisi. Nah, bentuk dari berpikir kritisnya itu anak bisa menemukan solusi jika dia berada dalam lingkungan atau suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi saya ingin anak itu lebih peka dan lebih gercep gitu untuk menyelesaikan problem yang dia hadapi, bisa menangani sesuatu hal yang mereka tuh jadi nggak kaget gitu Bu.
bisa berpikir dengan cepat dan oh saya harus seperti ini nih gitu. Dalam setiap situasi itu nggak begitu terlalu panik, dan dia juga bisa menentukan sikap dia tuh harus seperti apa. Oke. Rencananya seperti itu Ibu ya. Bisa Ibu ceritakan nggak kira-kira aktivitas pengembangannya seperti apa? Kalau aktivitas pengembangan itu saya memberikan berita. Jadi analisis sederhana tentang berita-berita yang lagi booming atau yang berhubungan dengan kegiatan Yang lagi viral ya? Yang lagi viral dan berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Contoh dari materi yang ini ya Bu, Pancasila sebagai dasar negara. Kebetulan sekarang lagi happening nih tentang RUU Pilkada gitu. Nah, kalau untuk anak SMP kan itu masih awam ya Bu ya, tapi kita juga harus memberitahu karena mengenalkan itu bagian dari kalian loh gitu. Jangan sampai kalian ketinggalan. Jadi saya mengaitkan itu. Coba kalau seperti ini harusnya gimana? Kenapa bisa undang-undang Pilkada ini jadi rame? Jadi kita belajar bersama-sama. Saya memberikan pemantik ya Bu ya, pemantik. Ini tuh kayak gini loh. Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi mereka tuh saya ajak untuk coba cari tahu yuk kenapa bisa seperti ini gitu. Berarti terus harusnya bagaimana? Berarti kalau boleh saya ringkas lagi, tadi berita menyampaikan berita atau analisis sederhana dari kasus yang lagi viral. Nah, tujuan yang ingin hendak dicapai dari aktivitas ini berarti untuk berpikir kritis siswa itu tadi ya. Oke, untuk merangsang berpikir kritisnya si anak. Atau Ibu ada lagi aktivitas yang gini Bu, ada lagi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan selain dari yang sudah Ibu lakukan di sini? Area yang selain berpikir kritis, selain meningkatkan rasa empati gitu kan ya. Ada lagi nggak kira-kira ingin dikembangkan? Seperti yang diamanatkan untuk pendidikan Pancasila ya Bu ya. Siswa itu harus melaksanakan sila-sila atau minimal dalam berkehidupan kita sebagai warga negara itu menganut atau melaksanakan butir-butir Pancasilanya. Nah, yang ingin saya kembangkan itu dari setiap pembelajaran, tidak hanya dari materi ini, anak itu bisa berperilaku sesuai dengan yang seharusnya. Jadi yang nggak usah sesuai dengan 45 butir Pancasila ya Bu. Dari dasar-dasarnya saja lah gitu. Dari ketuhanan yang Maha Esa, mereka dari punya Pancasilanya akhlak, itu sendiri ya. Pancasilanya itu sendiri. Takutnya kalau mengamalkan 45 butir ada keder juga gitu. Nah, minimal dia tahu sila pertama tuh kita harus apa, sila kedua harus apa. Itu sih Bu yang jadi PR juga sih untuk saya gitu di era sekarang ini. Baik, berarti area pengembangannya Ibu ingin merubah, kalau bisa sih merubah sikap anak ya sesuai dengan ini. Nah, untuk merubah perilaku ini, aktivitas yang Ibu rancang tuh seperti apa? Untuk menuju ke menuju ke hasil itu, aktivitas yang saya siapkan dalam pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi, lewat kesepakatan kelas. Dalam kelas saya, hal sederhananya dari disiplin berpakaian. Tidak boleh ada yang baju dikeluarkan. Itu juga merupakan pengamalan sila juga ya. Iya, pengamalan sila. Terus tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau intinya tidak sopan lah gitu. Kita harus bersikap sopan dan menggunakan bahasa-bahasa yang halus, sederhana seperti itu. Iya, betul aktivitasnya itu ya. Nah, Bu, ukuran keberhasilannya bagaimana nih? Kan Ibu berarti kan saya tangkap ada dua nih area pengembangannya. Yang pertama mengembangkan berpikir kritis siswa dengan cara tadi memberikan berita atau analisis dari peristiwa-peristiwa yang sedang viral. Nah, ukuran keberhasilannya apa kalau si anak itu sudah tercapai nih pikiran kritisnya? Untuk berpikir kritis ya Bu, ukuran saya minimalnya anak itu mengetahui kenapa ini bisa terjadi gitu. Jadi dasarnya memiliki kepekaan. Kenapa kok ini bisa ribut? Kenapa ini bisa muncul gitu? Kalau untuk maksimalnya ketercapaian saya, yang mereka tahu harusnya tuh kayak gini loh Bu gitu. Dia mempunyai solusi. Tapi minimalnya untuk ketercapaian berpikir kritis ini, anak itu minimal paham dengan situasi dan kondisinya, atau mengetahui ini tuh lagi kenapa. Ini tuh lagi ada guncangan apa gitu, ada berita apa, kok bisa seperti ini gitu. Jadi mereka punya kepekaan dan
nggak, kalau di dalam politiknya tidak apatis gitu dengan Iya. situasi. Berarti kalau dalam hal ini yang Ibu lihat dari ya perubahan sikapnya ya, dari perubahan sikap. Sebenarnya yang poin kedua juga sama ya, ukuran keberhasilannya itu tadi dari perubahan sikap si Iya. anak itu berarti ya. Iya. Oke, kira-kira dari dua aktivitas dan dua area pengembangan ini, Ibu bisa minta peran pendukungnya itu siapa sih? Minta dukungan ke siapa? Dukungan yang pasti kalau untuk di lingkungan sekolah rekan sejawat ya Bu ya, khususnya guru-guru yang mengajar di kelas-kelas yang saya ampu. Karena kalau saya memberikan peraturan, kalian tidak boleh berkata kasar, tidak boleh, harus rapi dengan berpakaian. Tapi kalau beberapa guru yang lain tidak mendukung, kan anak juga nantinya malah menyepelekan gitu. Jadi apa ya, terkesan terpaksa, bukan atas dasar. Jadi rapinya cuma pas Pancasila aja. Iya, jadi pas rapinya pas pelajaran saya aja, pelajaran selanjutnya begitu lagi gitu. Saya pengen menumbuhkan kalau kalian tuh melakukan itu bukan karena terpaksa, tapi dengan kesadaran diri kalau oh ini kewajiban saya tuh harus seperti ini. Gitu. Kira-kira selain rekan sejawat, ada lagi? Selain rekan sejawat, ya pasti siswanya Bu ya, Iya. kesadaran siswanya dan juga dukungan pihak sekolah, pasti orang tua juga, karena sumber pendidikan itu kan utamanya dari keluarga ya Bu, dari rumah. Kalau kita di sekolah itu ya sekian persennya lah gitu, nanti diolahnya di rumah. Itu sih. Berarti butuh dukungan, harus sharing juga sama wali kelas, ya kan ya. Nanti dari wali kelas itulah yang akan menjembatani ke keluarga itu mungkin ya Bu ya. Oke, kira-kira Ibu bisa melakukan ini tuh waktunya berapa lama ya? Targetnya deh. Kalau target sih saya pengen yang sesempit mungkin ya Bu ya, kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu. Saya bisa melaksanakan ini, tapi ya dengan kendala-kendala yang di luar dari kontrol saya, mungkin sampai 3 bulan insya Allah. Berarti 3 bulan dari sekarang Ibu mulai memasukkan ini ya, aktivitas-aktivitas itu ya untuk mengembangkan area pengembangan Ibu itu sendiri gitu kan ya. Berarti dalam waktu 3 bulan diharapkan kita sudah bisa melihat perubahan sikap dari siswa ini sendiri gitu kan ya, bisa apa enggaknya. Oke, baik Ibu. Saya rasa percakapan ini tidak hanya tidak hanya sampai di sini saja ya. Apa yang Ibu utarakan itu, semangat Ibu itu tidak hanya sampai di sini saja, bisa ditularkan kembali, dilanjutkan kembali semangatnya gitu kan. Ide-idenya bisa dikembangkan lagi gitu. Mungkin kalau untuk yang observasi di materi ini dan percakapan observasi ini saya cukupkan sampai di sini saja. Saya juga sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa rencana Ibu di sini area pengembangannya selain untuk menampilkan berpikir kritis siswa, juga ingin merubah perilaku siswa itu sesuai dengan dasar nilai-nilai Pancasilanya itu ya Ibu ya. Semoga rencana-rencana Ibu bisa terlaksana. Baik Ibu, terima kasih waktu untuk pasca observasinya. Semangat terus. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Bisa Ibu lanjutkan kembali aktivitasnya. Ya. Terima kasih juga Bu Siva untuk bimbingan dan segala pembelajaran barunya. Semoga bermanfaat dan bisa saya terapkan.